Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Saya Tommy. Saya di sini status sebagai karyawan swasta dan juga sebagai seorang entrepreneurship. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Bapak Menteri Nadiem Makarim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah seorang praktisi mengajar. Program praktisi mengajar ini sudah jalan yang keempat. Nah, di sini saya alhamdulillah terpilih menjadi salah satu praktisi mengajar di salah satu kampus swasta yang ada di Lampung, tepatnya di Kota Metro. Dan kebetulan saya mendapatkan 2 mata kuliah kewirausahaan dan manajemen bisnis. Salah satu tujuan dari Kementerian Pendidikan mengadakan program praktisi mengajar ini adalah menjadi jembatan antara anak-anak mahasiswa dengan dunia kerja, sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran dunia kerja itu seperti apa, dan begitu mereka lulus itu mereka bisa langsung terbiasa. Dan kali ini merupakan hari pertama kita menjadi seorang praktisi mengajar. Kita akan bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa yang ada di kampus. Harapannya hari ini bisa sangat menyenangkan, dan juga harapannya keilmuan yang kita bagi nanti itu bisa bermanfaat buat mereka semua. Let's go! Selamat pagi semuanya. Pagi. Di pertemuan pertama, Ibu sudah pernah ceritakan kepada teman-teman terkait dengan program apa namanya? Praktisi mengajar. Nah, kebetulan hari ini praktisinya sudah bisa bergabung dengan kita semua untuk mata kuliah manajemen bisnis. Ini perkenalan singkat aja dari Ibu ya. Ini Pak Tommy selaku praktisi kita untuk mata kuliah manajemen bisnis. Terus nanti teman-teman akan sering berkomunikasi dengan Pak Tommy. Silahkan digali ilmunya Pak Tommy sebanyak-banyaknya. Mungkin selama ini teman-teman hanya bertemu dengan kita dosen di ruang kelas ya, cuman tahunya teori-teori. Kebetulan karena sekarang ada praktisi, silahkan dicari tahu gitu. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Semangat pagi! Oke, thank you ya. Nggak tepuk tangan, nggak usah ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tommy Sutrisno, bisa dipanggil Tommy. Untuk kedepannya paling kita pakai bahasa yang nggak formal aja ya, karena kan saya dari praktisi juga, jadi kebiasaan di company kan nggak terlalu pakai bahasa baku yang pakai saya, kamu atau gimana. Jadi nanti ke depan paling nanti kalau muncul tiba-tiba ngomongnya gua, lu, atau kamu, jadi mohon dimaklumi juga. Nah, ini kurikulum Vito. Jadi kurikulum Vito karena praktisi, jadi saya coba sedikit ngenalin ke kawan-kawan. Jadi nama saya Tommy, tempat tanggal lahir itu di Wonorejo, 6 Agustus 88. Nah, pendidikan itu di 94 sampai 2000 di SD 1 Trimulyo, kemudian lanjut di SMP tahun 2000 sampai 2003 di SMP 2 Tegineneng, 2003 sampai 2006 itu di SMA Negeri 4 Bandar Lampung, 2006 sampai 2011 itu di Universitas Lampung atau Unila, itu jurusan S1 Kimia MIPA. Kemudian di 2013 sampai 2015 itu S2 di IB Dharma Jaya. Kenapa ngambil S2? Ya salah satu tujuannya sih menambah relasi, karena dengan kuliah itu kan dapat relasi juga. Nah, itu yang harus kawan-kawan perhatiin juga, bahwa salah satu aset terbesar itu nggak hanya sebatas keilmuan, tapi relasi atau kawan-kawan itu jadi aset kalian. Jadi kalian nggak akan tahu 5-10 tahun ke depan yang sebelah kalian itu ke depannya bakal jadi apa. Nah, makanya jangan pernah nganggap remeh kawan-kawan kalian yang saat ini mungkin secara pemikiran dia kurang berkembang, atau mungkin dia berasal dari daerah, karena kita nggak pernah tahu kan ke depan itu bakal seperti apa. Nah, untuk pekerjaan 2011 itu saya tergabung di Viv Group. Nah, Viv Group ini merupakan salah satu perusahaan di Astra Internasional. Cuman dulu gue punya mindset nggak pengen kerja sebenarnya. Mindsetnya gue pengennya wirausaha. Nah, tapi karena kondisi ekonomi keluarga waktu itu yang nggak memungkinkan, akhirnya udahlah daftar kerjaan. Nah, jadi dari awal masuk Viv Group, tadi gue masuk di 2011, dari 2012 itu gue dapat Best Branch Leader, kemudian peringkat 4 nasional, Best Branch Leader lagi, sampai dengan tadi 2023. Dimanapun ketika kalian nanti berwirausaha ataupun kalian bekerja, termasuk pas waktu kuliah,
itu pokoknya do the best aja. Jadi lakuin aja yang terbaik yang bisa kalian lakuin. Perform itu pasti bisa kita capai. Dan ketika perform bisa kita dapetin, akhirnya apa? Reward itu udah pasti kita akan dapetin. Kemudian salary itu pasti akan kita dapetin juga. Ada yang ikut organisasi nggak? Ada. Nah, jadi nanti kita akan bahas organisasi di sini. Dan nanti sebenarnya ada korelasi nggak? Kalian ikut organisasi kampus, kalian ikut organisasi sekolah dengan nanti ya kalian masuk ke sebuah company. Atau ketika nantinya kalian bangun usaha sendiri. Karena di RKK terakhir yang dikasih Bu Feby itu ada korelasi penerapan organisasi di dunia usaha yang kita buat. Ini beberapa usaha yang pernah coba gue jalanin. Jadi 2006, nah 2006 ini dari pas waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah karena kondisi waktu itu perekonomian keluarga kurang bagus juga. Semester pertama gue masuk kuliah di Unila, waktu itu gue jalan Tisel. Nah Tisel ini dulu kan jualan pulsa dikit ya. Yang jualan pulsa itu di kampus dikit. Nah ini yang pertama kali usaha gue jalanin. Waktu itu minta modal dari ibu, pertama kali itu 100.000. Dalam waktu 6 bulan uang 100.000 itu bisa gue kembangin sampai dengan jadi 20 juta. Cuman tantangannya apa di sini? Diutangin. Dari pengalaman kawan-kawan yang coba jalan pulsa itu, nah itu yang gue terapin, akhirnya gue buat downline. Dulu ada sistem downline. Jadi downline itu gue ambil jaringan di bawah gue ambil keuntungan setiap transaksi dari dia itu cuma 50 perak. Kalau kita punya downline minimal 100 orang atau 10 orang, berarti kan kalau 10 5.000. Nah, simpelnya gitu aja. Jadi kita udah gak kerja lagi tapi mereka yang jalan. Nah, terus 2008 ya. 2008 ini gue buat Bismart Private karena basicnya gue suka sambil ngobrol sambil ngajar, itu gue bukalah Bismart Private. Awal itu gue ngikut lembaga private orang. Gue ngikut cuma 6 bulan, akhirnya gue buka sendiri. Biasanya kalau anak-anak Unila itu banyak yang dia untuk mencukupi kebutuhan, akhirnya dia ngajar. Nah, gue tempelin buat flyer, tempelin setiap fakultas, mereka yang tertarik untuk ngajar. Nah, akhirnya kerjaan gue udah gak ngajar lagi, tapi akhirnya keliling ke rumah-rumah untuk ngambilin uang bayaran. Nah, di sini udah mulai berkembang. Kemudian di 2008 itu gue buka distributor buku. Nah, distributor buku ini waktu itu gue pegang untuk wilayah Lampung. Jadi kebetulan kenalan dengan kawan di Semarang, di Lampung belum ada jaringan. Nah, ini gue yang pegang. Jadi pas waktu selama masa kuliah itu, nah ini ada beberapa usaha yang pernah dijalanin. Paling enak itu kalian kalau mau bangun usaha itu pas waktu masih kuliah. Kenapa? Kalian gagal enak, orang pasti maklumin. Wajar kok masih kuliah. Nah kan gitu simpelnya kan. Tapi kalau ketika kalian udah kerja atau udah lulus nih, waduh, S1 kok cuman jualan telur, S1 kok cuma jualan sepatu, nah pasti malu, ya kan? Pas di 2007 itu karena Unila waktu itu dia ada KKL ke Bandung, gua mampir ke Cibaduyut. Dulu kan Bandung di Cibaduyut termasuk terkenal jualan sepatu ya. Jadi ke Bandung itu gua cuma ambil katalog, keliling Cibaduyut itu ngambil katalog di sana. Dan pas pulang ke Lampung cuman bermodalkan katalog itu. Di Unila itu ada masjid besar namanya Al-Wasi'i. Jadi kerjaan gue cuma nongkrong di Al-Wasi'i, gue jualan sepatu cuma dengan modal katalog. Mereka yang tertarik bayar 50%, barang datang itu pelunasan. Pengirimannya gue kirim kemana? Karena dulu gue nggak punya kos-kosan, tinggalnya di kampus di lab, karena kan tadi kimia kan. Jadi tinggalnya gue di laboratorium, karena disitulah yang gratis dan disitu gue ngerjain proyek dosen. Jadi pengiriman sepatu itu gue kirimnya ke alamat kampus. Nah ini yang coba gue jalanin sampai dengan sekarang. Di 2023 ini ada Omah Agent. Nah Omah Agent ini fokusnya itu di pemasaran sama digital marketing. Nah kalian ketika yang tertarik di masalah pemasaran digital marketing, kebanyakan anak-anak sekarang juga pemasaran ngapain. Nah padahal pemasaran itu paling enak loh duitnya loh. Pertama kali kita jalan digital marketing ini bulan pertama itu kita dapat 27 juta keuntungan yang kita dapatin di bulan pertama. Nah makanya digital marketing ngapain kerjaannya? Nanti kalau kalian tertarik gue coba buka sedikit. Itu kalian cuma nge-blast aja. Tapi kuncinya di mana? Kuncinya adalah di database. Nah, database itu dapatnya dari mana? Kalau sudah kerja, database itu bisa kalian ambil dari company lain. Kalau orang dulu ketika kalian jalan semisal lewat McD atau lewat pizza, tiba-tiba SMS masuk kan ya? Oh, McD atau pizza. Nah, itu salah satu yang bisa kalian pakai juga. Tapi itu prinsipnya kerjasama dengan provider. Itu berbayar. Nah, tapi kalau yang ini itu kita cuma pakai aplikasi, kemudian di blast. Nah, gue sehari nge-blast itu 500 sampai dengan 1000 customer. Kalian database-nya dari mana? Dari kawan-kawan kalian. Jadi kalau kan sekarang yang enaknya itu ada Google ya. Jadi kan nge-save nomor itu di Google aman kan. Kalau dulu nge-save itu kan cuma di handphone.
begitu handphonenya hilang atau ganti kan hilang nomornya. Nah tapi kalau sekarang kan enggak. Nah itulah database kalian. Dari yang terbaru ini, yang coffee shop ini gue tutup. Ini 3 ini tutup nih. 4 dengan yang sini. Nah tutupnya kenapa? Kemarin pandemi COVID. Gue punya 2 coffee shop, satu di Bandar Lampung, yang satu di Sidomulyo. Kenapa? Karena biasanya kalau setiap gue ditempatin kerja dimanapun, itu gue akan lihat potensi di daerah itu apa, dan gue akan buka usaha apa. Nah tantangan sekarang ketika bermain di coffee shop apa? Itu anak-anak sekarang hobinya Instagramable. Jadi kalau kalian nggak selalu inovasi, itu pasti akan ditinggal. Apalagi kalau cewek-cewek udah datang ke situ, pesan paling minuman cuma 1, tapi fotonya yang banyak, ya kan? Kalau performance sebenarnya kalau yang coba gue jalanin dan termasuk yang company jalanin, itu kita biasa ada selalu update learning atau e-learning. Nah jadi apa kalian pikir ketika kalian selesai kuliah masuk company itu nggak belajar? Enggak, itu tetap belajar. Kalau sudah perusahaan yang skupnya multinasional, itu pasti akan ada tuh update training terus. Tapi poinnya apa? Gue harus selalu punya goals. Nah itu yang harus kalian buat juga tuh. Kalian harus tentuin goals kalian, apa yang mau kalian capai. Dulu waktu gue kuliah masuk semester 1, itu gue sudah tentuin gue mau kuliah itu dalam waktu berapa tahun selesai, kemudian IPK berapa. Jadi pas waktu masuk 2016 itu gue udah tentuin gue pengen selesai maksimal 5 tahun, IPK dengan nilai 3,35. Nah di 2011 tadi itu kan 4 tahun lebih, nggak nyampe 5 tahun tuh. Nah IPK 3,15, artinya nggak terlalu jauh kan ya. Kemudian ketika gue kerja, gue udah tentuin gue kerja itu gue pengen gaji waktu itu di 2011 itu gue pengen gaji minimal 7. Nah pertama masuk di 2011 itu gaji yang gue terima pertama itu 10. Nah makanya jadi kuncinya di apa? Goalsnya. Kalau kalian kuliah nggak punya goals, mau selesai kapan, ya akhirnya udah ngambang aja, ngalir. Nah kerja pun kenapa gue bisa pertahanin performance, karena gue punya goals yang mau gue kejar. Itu apa goalsnya? Apa ya, kalau sekarang gue nggak jauh-jauh ya, nggak muluk-muluk ya. Goals atau yang pengen gue capai adalah salary. Kalau bicara salary pokoknya udah pasti segitulah yang didapetin. Nah tapi apa, insentif yang gue kejar. Nah di 2011 itu insentif pertama kali yang gue dapetin dari Fifth Group itu waktu itu nggak pernah putus dari 10. Jadi di 2011 posisi gue masih bujang umur 21, itu per bulan dapat sekitar 20 sampai 25. Nah goals itu yang harus kalian buat. Tapi kalau lu nggak punya itu, cuma sekedar udahlah berangkat kuliah nanti, atau pas kerja nih, pasti kerja udahlah ngapain juga, yang penting datang pulang ya, cuma sekedar rutinitas, ya udah itulah yang didapetin. Jadi kalian nggak punya target yang mau dicapai, akhirnya udah selesai gitu aja. Satu hal yang sebenarnya pengen gue sampaikan ke kalian, bahwa Astra itu ngebuat uangnya itu berputar hanya di Astra aja. Jadi tadi dia punya banknya sendiri, kemudian karyawannya dia pengen beli kendaraannya apa yang disuruh, dia buat produknya. Karyawan sanggupnya beli motor apa, dia punya motor Honda. Kemudian kalian pengen beli mobil, grupnya Astra tadi ada Isuzu, kemudian ada BMW, kemudian ada Daihatsu, ada Toyota, itu punya Astra juga. Uangnya jadi Astra itu keluar duit bayar untuk karyawannya, nanti karyawannya beli lagi tuh otomotif segala macam, baliknya ke Astra lagi juga. Kemudian dia mau servis ada di situ juga. Di perkebunan dia jalanin juga di perkebunannya. Kemudian perbankan dia ada juga. Asuransi itu ada juga, AAB, asuransi Astra Buana. Nah makanya karyawan-karyawan Astra pun itu di AAB juga. Nah salah satu hal yang bisa gue kasih, salah satu benefit di grup Astra itu di asuransinya. Kenapa? Karena dari pengalaman gue juga ketika berkeluarga, kemudian lahiran tiga-tiganya itu tuh benar-benar tidak di cover oleh Astra, oleh perusahaan. Nah makanya nanti kalau kalian memang minatnya bekerja, itu kalian bisa cari tuh yang perusahaan skupnya multinasional.